Ini ingin menyentil, ingin menggetuk dan mencubit sedikit-sedikit ya. Itu Bapak Yusuf Kalla. Siapa sih dari luar yang menghasut kan enggak. Bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa yang besar-besar itu. Ini kan ruang publik ya, ruang politik. Ketika kita berargumen di ruang publik, ya mau nggak mau harus siap dengan argumen yang berbeda dari orang. Yusuf Kalla ini sedang sibuk berkuar-kuar di media sosial. Dia bilang, kenapa sih ya kalau kita mengkritik pemerintah langsung ditangkap polisi? Lebih banyak menghasut yang besar-besar itu, jauh lebih banyak dosanya ya. Tapi faktanya Anda justru ikut memanas-manasi. Bahwa Buzzer yang dituduh oleh pihak oposan saat ini dipelihara oleh Pak Jokowi adalah relawan-relawan Pak Jokowi yang bahkan sudah ada sejak 2014 di zaman Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla maju sebagai capres dan cawapres. Sanjungan bahwa saya begitu powerful sehingga bisa mengontrol KPK. Bapak Yusuf Kalla, ada dua kesalahan besar yang Anda lakukan di negara ini. Ya memang karena pertanyaan Pak JK itu menurut saya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan kecuali memang tujuannya untuk menggiring opini tertentu. Yang memfitnah-fitnah itu bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa yang besar-besar itu, memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Bisa saja argumen itu ada yang menyerang, ada juga yang memuji Pak JK, pasti hanya kita tidak baca aja satu persatu. Introspeksi diri, bos. Ya, jangan hanya bisa melempar, tapi Anda sendiri tidak mau dicuri. Pak JK sebetulnya maaf ini membuzzer juga dengan narasi yang beliau bangun kan. Jadi tolonglah siapa yang mau bisa memperbaiki itulah sebenarnya sumber daripada segala macam kekacauan besar-besar itu. Karena apa? Buzzer itu kan seseorang yang punya kemampuan tertentu membangun narasi tertentu untuk tujuan kepentingan tertentu, dan beliau kan menyampaikan itu punya tujuan tertentu. Benarkah Pak Jokowi anti kritik? Bahwa saat ini tidak satu pun orang yang dipenjara karena mengkritik, tetapi orang yang dipenjara karena menyampaikan hoax, memfitnah, mencaci maki, memprovokasi, menghasut, ujaran kebencian, segalanya. Dan Anda bilang kenapa kita mengkritik pemerintah lalu dilaporkan polisi, ditangkap polisi. Loh, anak Anda begitu ada kata-kata Chaplin lalu dia membawa begitu banyak lawyer untuk melaporkan orang yang mengatakan kata-kata Chaplin. Patahnya jembatan politik keoposan dari 2022 menuju 2024 membuat mereka sangat panik. Hello, Pak Yusuf Kalla. Anda seorang mantan pejabat negara. Bagaimana perasaan Anda apabila difitnah, dihina, ya, lalu disebarkan hoax yang tidak benar tentang diri Anda? Kita lawan radikalisme di media sosial, kita lawan intoleransi dimanapun dengan buzzer-buzzer kebenaran, buzzer NKRI, buzzer bangsa. Ferdinand Huta Hayan menanggapi soal pernyataan mantan Presiden Yusuf Kalla atau JK yang sebut buzzer merupakan sumber kekacauan. Menanggapi hal itu, Ferdinand Huta Hayan sebut yang menjadi sumber kekacauan adalah politik, identitas, dan intoleransi. Tanggapan Ferdinand Huta Hayan terhadap JK soal kekacauan ini disampaikan melalui akun Twitternya @ferdinandhayan3 pada Jumat 26 Februari 2021. Bagi saya, sumber kekacauan di negeri ini adalah politik identitas, intoleransi, dan kelompok-kelompok radikal, tuturnya. Dirinya juga menyentil JK yang mengundang kelompok Taliban ke negeri ini. Tapi Bapak justru undang Taliban yang dikategori teroris di negeri ini, tuturnya. Menurut Ferdinand Huta Hayan, justru dalam politik, adu argumen dan saling bantah merupakan hal yang biasa. Adu argumen dan saling bantah, narasi upgrade dan downgrade, posisi itu biasa dalam politik, tegasnya. Dalam unggahan sebelumnya, Ferdinand Huta Hayan juga menyampaikan kritik terhadap labelisasi buzzer. Soal kemunafikan, kita memang top one, tuturnya. Dirinya juga menyampaikan contoh kader partai yang membela mati-matian ketumnya namun tidak mau disebut buzzer. Kader partai menyebar info soal ketumnya dan membela ketumnya mati-matian, tak mau disebut buzzer, pungkasnya. Menurut dia, ada juga orang yang mati-matian membela gubernurnya namun tak rela disebut buzzer. Orang membela gubernurnya mati-matian dan menyebar info tentang gubernurnya tak rela disebut buzzer, tuturnya.
sanjungan bahwa saya begitu powerful sehingga bisa mengontrol KPK. Bapak Yusuf Kalla, ada 2 kesalahan besar yang Anda lakukan di negara ini. Ya memang karena pertanyaan Pak JK itu menurut saya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan kecuali memang tujuannya untuk menggiring opini tertentu. Namun, ketika ada yang membela presiden, justru orang-orang banyak yang langsung menyebutnya buzzer. Ada yang bela presiden, mereka langsung tuduh buzzer, otak miring, pungkasnya. Sebelumnya diketahui, wakil presiden 2 periode 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kalla alias JK kembali mengungkapkan unek-uneknya seputar kiprah para buzzer di tanah air. Tertentu. Yang memfitnah-fitnah itu bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa yang besar-besar itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Dia mengakui buzzer sengaja hadir dan mendapat ruang dalam kampanye pemilu untuk menyampaikan segala hal positif kandidat yang didukungnya. Juga sebaliknya, mereka dipersiapkan untuk mengkritisi kekurangan para kandidat lain yang menjadi lawannya. Bisa saja argumen itu ada yang menyerang, ada juga yang memuji Pak JK, pasti hanya kita tidak baca aja satu persatu. Introspeksi diri, bos. Ya, jangan hanya bisa melempar, tapi Anda sendiri tidak mau dicuri. Sebenarnya buzzer itu mulai pada setiap kampanye, tapi itu biasa saja. Sebagaimana memuji pasangan calon yang didukungnya atau mencela lawannya. Kata JK. Mestinya, tegas JK melanjutkan, kerja mereka berhenti setelah pemilu selesai, karena sudah ada pihak yang menjadi pemenangnya. Tapi yang terjadi kemudian justru menjadi geng yang terus dipelihara, dibayar untuk membuli siapa yang mengkritik. Jadi tolonglah siapa itu yang bisa memperbaiki, sebab sumber dari segala kekacauan adalah buzzer-buzzer itu. Seharusnya sudahlah, tidak perlu lagi ada pencitraan yang macam-macam, tidak perlu lagi merusak nama orang, biar demokrasi berjalan dengan baik, papar JK. Luar biasa. Pak JK sebetulnya maaf ini membuzzer juga dengan narasi yang beliau bangun kan. Jadi tolonglah siapa yang mau bisa memperbaiki itu. Itulah sebenarnya sumber daripada segala macam kekacauan besar-besar itu. Selain itu, dia menambahkan, media massa juga sebaiknya tidak lagi ikut memberi ruang bagi para buzzer. Anda juga ikut bertanggung jawab itu, ujarnya. Terkait soal itu, khususnya di DKI Jakarta, JK menegaskan pentingnya ketegasan komitmen yang kuat dan konsekuen. Dia mencontohkan pembangunan banjir di Kanal Timur yang dapat selesai dalam tempo 2 tahun. Begitu juga peninggian jalur tol Sediatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta selesai dikerjakan dalam 8 bulan pasca kebanjiran pada 2008. Beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti dilakukan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Anak kecil pun tahu ya. Sebelum ngomong, baiknya ngaca terlebih dahulu Pak JK. Ini penting untuk kewarasan berpikir. Bapak lupa, kemarin ada yang mengkritik Bapak, tapi anak Bapak langsung main lapor polisi. Padahal sebenarnya dalam kritik tersebut nama Bapak juga tak disebut. Ya, Chaplin itu rasanya walaupun misalnya Ferdinand Hutahian berdalih bahwa itu bukan Yusuf Kalla, tapi semua orang paham ya, yang dia tunjuk adalah Yusuf Kalla. Ada kumis soalnya ya, kita tahu kan soalnya ya, kumis Yusuf Kalla mirip-mirip Charlie Chaplin, pelawak legendaris yang membuat film tanpa suara tapi gerakannya sangat lucu ya. Sekarang Bahwa buzzer yang dituduh oleh pihak oposan saat ini dipelihara oleh Pak Jokowi adalah relawan-relawan Pak Jokowi yang bahkan sudah ada sejak 2014 di zaman Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla maju sebagai capres dan cawapres.